Bab 932. Dia mengatakan ini dengan sangat cepat, karena saat ini bilah di tangan Bairentu sudah menembus daging dadanya. Selama dia setengah menit lebih lambat, dia sudah mati. Untuk menyelamatkan hidupnya, dia datang dan memberikan informasi paling berguna yang dia miliki langsung ke Lin Yu. Setelah mendengar apa yang dia katakan, pisau di tangan Bairentu berhenti tiba-tiba, dan dia menoleh dan melirik Lin Yu, seolah menunggu jawaban Lin Yu. Keberadaan Rong Huan memang merupakan informasi yang sangat berguna. Informasi itu bisa menyelamatkan mereka dari banyak masalah. Tetapi untuk bertukar kabar, kita harus melepaskan anak ini. Bairentu dan yang lainnya tidak mau membunuh terlalu banyak, terutama setelah melihat kematian Boski dan Lao Er. Mereka tidak sabar untuk mengenakan pakaian hitam ini. Ada ribuan pemotongan. Oleh karena itu, beberapa dari mereka tidak berbicara, dan berbalik untuk melihat Lin Yu, menunggu keputusan Lin Yu. Lin Yu merasa sedikit terkejut ketika dia mendengar pria berbaju hitam itu. Dia menoleh dan menatap pria berbaju hitam dengan wajah tenang, dan bertanya dengan suara dingin, "Apakah kamu tahu di mana Rong Huan tinggal?" "Yang mana?" "Dia punya tempat yang tidak diketahui siapapun." Pria berbaju hitam buru-buru berkata. "Dia seharusnya bersembunyi di sana akhir-akhir ini, karena dia tahu bahwa jika kamu membunuhmu, kamu akan membalas dendam." "Oke, lalu bicaralah." Lin Yu mengangguk dan berkata dengan lemah, "Selama kamu memberitahu tempat tinggalnya yang tersembunyi, aku akan membuat kematianmu lebih mudah dan meninggalkanmu secara utuh. Aku bahkan bisa memberikannya satu langkah lagi. Biarkan kamu memilih cara kematianmu sendiri." Pria berbaju hitam tercengang ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu, dan jejak kejutan, atau kemarahan melintas di matanya. Ini terlalu menipu. Memberitahu dia berita penting seperti itu, dia hanya punya hak untuk memilih jalan kematian. Dia telah mendengar bahwa He Jiarong sangat mampu. Dia memiliki pikiran yang hebat, tetapi dia belum pernah mendengar tentang He Jiarong yang kejam dan tegas. Bagaimana ini bisa begitu kejam baginya? Seperti semua orang tahu, dia telah menyentuh garis bawah Lin Yu. Kamu bisa memilih untuk tidak mengatakannya dan membawa berita itu ke peti mati. Lin Yu berkata dengan suara dingin, "Kesabaranku terbatas. Jika aku mati, kamu tidak tahu berapa lama untuk mengetahuinya." Pria berpakaian hitam buru-buru berkata kepada Lin Yu, "Kamu harus tahu bahwa banyak hal akan terjadi dalam beberapa hari. Jika beberapa dari kita mati, dokter misterius pasti akan mengirim seseorang lagi." Begitu suaranya jatuh, Lin Yu tiba-tiba bergerak seperti kilat, meraih belati di tanah, bergegas ke arahnya, dan menikamnya di perut. "Apa?" Pria berbaju hitam tiba-tiba berteriak, dan tubuhnya gemetar karena rasa sakit yang luar biasa. "Aku hanya menunggumu mengirim seseorang kemari." Lin Yu memegang pisau di tangannya dengan erat, menyipitkan matanya, dan berkata dengan dingin, "Aku akan membunuh salah satu dari kalian, satu pasangan, aku akan membunuh satu pasang, satu pintu. Aku akan menghancurkan seluruh dokter misteriusmu." Ketika dia berbicara, aura pembunuh yang besar meledak dari seluruh tubuhnya, yang membuat orang berbaju hitam gemetar ketakutan, dan jejak kepanikan melintas di matanya. Kamu akan menyesal." Pria berbaju hitam itu mengertakkan giginya dengan keras dan berkata dengan suara yang dalam, "Aku bisa melacak keberadaannya tanpamu." Lin Yu menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, "Jangan lupa, ini ibu kotanya, ini wilayahku." Pria berbaju hitam membuka matanya dan menatap Lin Yu sejenak, mengetahui bahwa Lin Yu tidak bisa membiarkan dia pergi. Tubuhnya tiba-tiba bergetar. Kemudian dia membanting kepalanya ke dahi Lin Yu, tetapi pada saat ini pergelangan tangan Lin Yu bergetar seperti kilat, dan pedang pendek telah diangkat ke depan dahinya. Pria berbaju hitam baru saja memukul pedang pendek, seluruh mata kanan dan bagian belakang kepala. Belati itu tertusuk dalam sekejap, dan tubuhnya berhenti. Setelah Lin Yu melepaskan belati,
dia bersandar dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, dan mati. Meski kau tidak memberitahuku kabar itu, aku tetap memenuhi janjiku padamu dan membiarkanmu memilih cara yang kau inginkan untuk mati. Lin Yu melirik tubuh pria berbaju hitam dan berkata dengan suara dingin. Ketika Li Zenseng, Bu Cheng dan yang lainnya melihat kematian pria berpakaian hitam, mereka segera merasa sangat lega. Bagaimanapun, mereka dapat membalas dendam kepada Bos Qi dan Lao Er, dan mereka dapat menemukan penghiburan di hati mereka. Tuan, orang-orang berbaju hitam ini sudah mati sekarang, kami bahkan tidak tahu di mana Rong Huan bersembunyi. Li Zenseng berjalan mendekat dan berkata dengan rasa kasihan, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit khawatir. Karena saat pertarungan barusan, dia mendengar janji Lin Yu kepada Zhang Laosan dan Zhu Laosi. Saudara Li, saya berkata bahwa Beijing adalah wilayah kita. Lin Yu menyipitkan matanya dan berkata, ada pesawat militer untuk membantu kita menyelidiki. Bahkan jika dia Rong Huan bersembunyi di bawah tanah, kita juga bisa mengeluarkannya. Faktanya, dia juga tahu bahwa jika dia bertanya langsung dari pria berbaju hitam, itu akan menyelamatkan banyak masalah, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Dia tidak bisa membiarkan orang yang membunuh saudaranya melarikan diri hidup-hidup. Dia tidak tahu bahwa Tuan Qi dan Tuan Sun tidak menganggapnya sebagai saudara. Ketika mereka berempat bersedia mengikutinya, dia sudah menganggap mereka sebagai saudara. Berbicara tentang Lin Yu, dia menelepon Han Bing dan meminta Han Bing untuk datang membersihkan tempat kejadian. Mereka semua adalah master misteri di sekolah mistisisme, dan mereka secara alami berada di bawah kendali pesawat militer. Melihat ke belakang, kami juga akan membantu memeriksanya. Li Zenseng mengangguk, dan berkata dengan serius. Tidak, kamu tidak bisa dipisahkan. Lin Yu berkata dengan suara yang dalam, yang mati seharusnya hanya menjadi penjaga di pintu dokter misterius, tidak termasuk penjaga emas. Jika Anda sendirian, kemungkinan besar Anda akan bertemu dengan Brother Qi dan Brother Sun. Dia memiliki dua saudara laki-laki yang tewas, dan tidak tahan lagi dengan cedera. Saya berharap saya akan segera bertemu dengan Jin Wei ini, untuk melihat kualitas seperti apa yang disebut 5 ahli dari dokter yang mendalam itu. Kata Bu Cheng dingin. Jangan khawatir, kita akan segera bertemu. Lin Yu berkata dengan tenang. Karena Rong Huan akan dibunuh dalam 3 hari, mereka secara alami akan bertemu Jin Wei dalam waktu 3 hari. Maka Anda akan mati atau saya hidup. Setelah selesai berbicara, Lin Yu berjalan ke arah pria berbaju hitam di sampingnya, mengulurkan tangannya dan mengeluarkan lengan pria berbaju hitam, lalu menyentuh saku bagian dalam celana ketat, dan ada bola seukuran ujung jari. Dia segera saya mengeluarkan benda ini dan menemukan itu adalah pil hitam. Tuan, apakah ini yang dimakan anak yang menendang Anda ke dalam mobil? Li Zenseng bertanya dengan curiga. Dia juga memperhatikan ketika pria berpakaian hitam itu minum obat barusan. Cari semuanya. Lin Yu berkata dengan suara yang dalam, karena kedua pria berbaju hitam memiliki pil ini pada mereka, mereka pasti memiliki hal yang sama pada pria berbaju hitam lainnya. Benar saja, Li Zenseng dan yang lainnya menggeledah orang lain dengan pakaian hitam, dan menemukan beberapa pil hitam yang sama. Tuan, bukankah ini seharusnya pil khusus pada dokter misterius itu? Li Zenseng bertanya dengan curiga, memikirkan keterampilan aneh Sombra yang terluka barusan, dia sepertinya telah menebak sesuatu. Jika tebakanku benar, itu pasti pil Huyang dari dokter misterius. Lin Yu berkata dengan suara yang dalam, bawa pulang dulu, dan tunggu aku belajar dan belajar. Kemudian dia menyerahkan semua pil hitam kepada Li Zenseng. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menyelesaikan pembicaraan. Anggota divisi pesawat militer yang bertugas berpatroli di dekatnya sudah bergegas, menyapa Lin Yu dengan hormat, dan mulai membersihkan tempat kejadian. Karena terletak di pinggiran kota,
Mereka tidak datang ke sini untuk berpatroli, dan tentu saja mereka tidak menemukan apapun di sini. Suanyimen memilih melakukannya di sini hanya untuk menghindari personel militer. Tidak lama kemudian, Han Bing pun bergegas menghampiri yang lain. Begitu melihat Lin Yu, Han Bing berjalan cepat dan menatap Lin Yu. Ditanya dengan cemas, "Jiarong, kamu baik-baik saja?" "Tidak masalah." Lin Yu menggelengkan kepalanya, lalu berkata dengan ekspresi suram, "Tapi kedua saudara laki-lakiku sudah mati." "Maaf." Han Bing menghela nafas ringan, menepuk bahu Lin Yu, menatap mayat di tanah, dan berkata, "Tetapi orang-orang dari pintu dokter misterius itu juga terbunuh dan terluka, dan itu bisa dianggap sebagai pembalasan orang-orangmu." "Tidak, jika Rong Huan tidak mati, itu bukan balas dendam." Lin Yu menggelengkan kepalanya dengan kuat. Ekspresi Han Bing berubah ketika dia mendengar ini, dan buru-buru bertanya pada Lin Yu, "Apakah kamu benar-benar akan memindahkan Rong Huan?" "Kenapa? Dia membunuh begitu banyak orang, bukankah dia harus mati?" Lin Yu menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, "Jiarong, izinkan aku memberitahumu sebelum aku datang ke sini. Aku sudah tahu tentang ini. Sepertinya dokter misterius itu ada hubungannya denganku. Di atas secara khusus meminta aku untuk memberitahumu bahwa Rong Huan tidak bisa bergerak." Han Bing buru-buru membujuk. "Yang mana di atas?" Lin Yu melirik Han Bing dengan ringan. "Direktur Yuan Heyuan, ikuti saya secara pribadi." Han Bing berkata dengan sungguh-sungguh, "Seperti yang kau ketahui, kepala Yuan dan dokter misterius itu selalu..." Dia tidak menyelesaikan kata-katanya, tetapi artinya sudah jelas. "Saya pikir keponakan Yuan He terluka dan orang-orang dari Sekte Suanyi diundang, jadi Yuan He masih berteman dengan Sekte Suanyi." "Maaf, saya adalah roh bayangan kepala divisi pesawat militer, bukan roh bayangan dari penjabat kepala divisi pesawat militer." Lin Yu berkata dengan lemah, "Setelah Direktur Yuan menjadi lebih serius, datang dan beri perintah padaku lagi."